Saja kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Dan hari ini di dalam suasana Mother's Day, ya tentu saya ingin memberikan pesan khusus kepada setiap ibu, ya, setiap mami di tempat ini. Ya. Tetapi saya juga berdoa biar firman ini berkati saudara semua, sebuah kebenaran yang indah yang Tuhan ingin untuk kita semua bisa mengerti dan menghidupi dan mengalami kuasa firman ini di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara Alkitab sudah menemukan ayat ini, kita baca bersama-sama. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang satu hal, yaitu bagaimana kita berdoa, bukan hanya berdoa, tetapi di dalam doa itu kita fight, ya, berjuang. Okay? Kita benar-benar memperjuangkan sesuatu di hadapan Tuhan. Ya, dan terus saudara, ini yang kita mesti belajar, sehingga doa itu bukan hanya menjadi sesuatu ritual yang kosong, ritual yang agamawi, tetapi di dalamnya kita merasakan inilah tempat di mana kita berjuang, fight. Ya, di sini tempat di mana kita meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan lihat, saudaraku, Tuhan melihat hati kita dan Tuhan melihat saudara bagaimana kita berdoa. Jadi bukan hanya kita berdoa, tapi how we pray. Okay, not just we pray, but how we pray. Itu yang saya ingin kita belajar sama-sama. Tapi mari kita mulai untuk melihat kisah ini. Di ayat 21 dikatakan Tuhan Yesus itu menyingkir dari situ, pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dari situ dari mana, saudaraku? Dari daerah Galilea. Okay, provinsi Galilea di sebelah utara, daerah Palestina, tempat Tuhan Yesus melayani. Dia hidup, jago melayani selama 3,5 tahun, dan dari situ dia pergi ke dua kota, yaitu Tirus dan Sidon. Nah, Tirus dan Sidon ini daerah yang sudah di luar dari daerah orang Yahudi. Nah, selama Tuhan Yesus ada di Galilea, maka dia melayani di antara orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi, kalau sudah membaca dalam pasal 15 ayat 1 sampai 20, maka Tuhan Yesus mulai mendapat tantangan yang keras dari orang-orang Farisi. Ya, mereka mulai menantang Yesus, mereka mulai mempersoalkan pelayanan daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan kita baca di situ dari ayat 1 sampai 21, saudara, ada 2 kali percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang menentang dia dengan keras. Bagian yang pertama, saudaraku, tentang satu hal, yaitu cuci tangan sebelum makan. Dan orang-orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus waktu mau makan, mereka enggak cuci tangan lebih dulu. Mereka berkata, ini enggak kudus, ya, ini enggak pantas. Lalu mereka protes kepada Tuhan Yesus, kenapa murid-murid melanggar adat istiadat? Setelah disitulah orang-orang Farisi mulai attack, ya, mulai menyerang Tuhan Yesus. Dan tekanan yang sangat berat. Tidak lama kemudian terjadi percakapan lagi dengan orang Farisi, yaitu tentang hal yang kudus dan yang tidak kudus. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mempersoalkan yang kudus dan tidak kudus, yang enggak, itu bukan persoalan di luar. Sebab yang pentingnya itu di dalam. Tetapi itulah saudara, orang-orang Farisi, mereka sangat mementingkan apa yang di luar,
mereka sangat mementingkan apa yang nampak di depan orang. Padahal saudaraku kita tahu, ya Tuhan berkata kepada Nabi Samuel waktu disuruh untuk memilih raja pengganti daripada Saul di rumah daripada Isai, salah satu anak Isai akan dipilih menjadi raja. Dan Tuhan berpesan kepada Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Jadi saudara-saudara, Tuhan lihat kudus, bersih itu nomor satu dalam hati kita sebelum saudaraku yang ada di luar. Tetapi saudaraku pertengkaran itu begitu kuat. Sampai saudaraku Tuhan Yesus menyingkir dan dia menarik diri dari daerah Galilea itu dan dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Itu daerah saudaraku, sekali lagi saya katakan, itu daerah yang bukan orang Yahudi tidak akan mau ke sana. Sebab kalau mereka ke sana mereka bertemu dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka saudara-saudara mereka merasa mereka menajiskan diri mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus pergi ke daerah di mana orang tidak kenal Tuhan, ke daerah asing. Tapi di situ kita akan lihat sesuatu yang luar biasa. Nah, sampai di daerah itu dikatakan ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Nah, kita mesti ngerti saudaraku, sejak zaman Yosua sudah ada pertentangan, permusuhan antara orang Israel dengan orang-orang penduduk Kanaan. Tetapi yang terjadi waktu di sana, datang seorang perempuan Kanaan yang keluar dan berteriak kepada Tuhan. Ya, teriakannya bukan teriakan protes, bukan teriakan mengusir, tapi teriakan minta tolong. Nah, saudara lihat apa yang dikatakan oleh perempuan ini, ada 4 hal yang saya ingin lihat. Saya kasih warna yang berbeda supaya kita tahu. Nomor 1, dia mulai dengan kalimat kasihanilah aku. Saudara, kalau kalimat ini, saudara, kasihanilah aku, itu mengandung 2 arti. Nomor 1, itu berarti dia ingin mengajukan sebuah permintaan. Oke, kasihanilah aku ini punya satu kebutuhan. Dan kita tahu saudaraku apa kebutuhannya? Dia punya anak perempuan yang sedang dirasuk roh jahat dan sangat menderita. Tidak dijelaskan saudaraku seperti apa keadaannya, seperti apa manifestasi seperti roh jahat itu, tetapi dikatakan dia sangat menderita, suffer a lot. Dan dia berkata kasihani aku minta tolong. Tapi saudaraku kata have mercy itu juga berarti kasihani aku itu berarti adalah di mana dia tahu posisinya yang jauh lebih rendah daripada orang dia minta tolong. Jadi have mercy on me, kasihani aku itu juga saudaraku ungkapan kerendahan hati daripada seseorang yang berkata aku minta tolong walaupun aku tidak layak untuk minta pertolonganmu, karena itu aku hanya minta belas kasihanmu, belas kasihan. Sesuatu yang tidak bisa dituntut, sesuatu yang tidak bisa diklaim, sesuatu yang hanya bisa diminta dengan kerendahan hati. So, number 1, perempuan ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati. Nomor 2, saudaraku, setelah dia merendahkan dirinya, dia panggil Yesus itu Tuhan. Dia tinggikan Tuhan. Dan inilah saudara yang kita mesti belajar sama-sama. Kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan itu tinggi dan mulia selama kita selalu meninggikan diri. Kita tidak pernah melihat bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Bahwa semua itu karena kemurahan Tuhan. The more we can humble ourselves before God, the more we can see the glory of God. Bagaimana Tuhan itu maha tinggi. Ya, tinggikan Tuhan, dia panggil Tuhan. Dan yang paling penting, yang keempat, yang warna kuning. Yaitu apa? Dia panggil Tuhan itu anak Daud, son of David. Sudah tahu siapa Daud itu? Raja daripada Israel. Perhatikan, ini perempuan Kanaan. Dia tidak ada urusan dengan Daud, sama sekali. Tapi dia panggil Yesus anak Daud. Apa artinya panggil Yesus anak Daud? Saudaraku, panggilan the son of David, itu adalah panggilan mesianik. Atau panggilan saudaraku kepada seorang yang dipercaya oleh orang Yahudi sebagai Mesias. Dengan kata lain perempuan berkata, Tuhan, engkau adalah juru selamat Mesias orang Israel. Aku bukan orang Israel. Jadi aku tidak layak minta tolong sama kamu. Tapi aku minta belas kasihanmu. Bagaimana perempuan ini bisa berseru Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah Mesias? Bagaimana dia bisa punya iman kepada Tuhan Yesus sampai dia berseru? Dia bukan dengar suara dari surga,
Tapi dia pasti mendengar orang sampaikan tentang Yesus. Sebab kalau saudara baca di pasal-pasal sebelum dari Injil Matius, maka dikatakan Tuhan Yesus itu melakukan banyak mukjizat, dan mukjizat yang paling banyak adalah menyembuhkan orang, membawa kesembuhan, dan mengusir setan, mengusir roh jahat. Dan beritanya sampai saudaraku ke berbagai macam daerah, saudaraku termasuk ke daerah Syria, saudaraku di sebelah timur laut daripada daerah Palestina, dan juga utara, saudaraku ke daerah dekat Lebanon. Ya, dan perempuan ini pasti pernah mendengar tentang Yesus. Dan dari mendengar tentang Yesus itu hatinya percaya. Dan waktu dia tahu ini Yesus yang diceritakan oleh orang banyak itu. Ini Yesus yang penuh dengan kuasa. Ini Yesus yang penuh dengan kasih yang menyembuhkan banyak orang. Dia ambil kesempatan, dia berseru. Aku juga percaya engkau Mesias. Sembuhkan anakku. Saudara-saudara, satu poin yang saya ingin. Berhenti sejenak, pause sejenak. Sampaikan kepada saudara semua. Saudara-saudara, mari kita beritakan Injil. Mari kita sampaikan Injil. Lewat apapun saudara bisa lakukan. Saudara tidak pernah bisa tahu bahwa satu waktu orang yang mendapat berita daripada saudara, orang yang membaca postingan saudara tentang Tuhan Yesus, Tuhan bekerja dalam hati mereka, iman timbul, dan mereka datang kepada Tuhan dan percaya. Ya, kita pengkhotbah berkata, taburkanlah benih pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari, jangan kasih istirahat sama tanganmu. Tabur terus, sebab apa? Engkau tidak tahu benih mana yang tumbuh, dan engkau tidak tahu kapan dia tumbuh. Tapi pasti ada yang tumbuh. Dan saudaraku, tidak pernah disangka-sangka, perempuan Kanaani percaya kepada Yesus dan berseru, minta datang kepada Yesus, percaya dia adalah Mesias. Dan satu hal yang ironis, perempuan Kanaan ini, yang bukan orang Israel, mereka bisa percaya kepada Mesias Israel, sementara orang Israel justru menolak Yesus. Justru mereka tidak mau percaya, justru mereka melihat ini siapa dia ini, tidak lain adalah tukang kayu. Saudaraku, very ironical. Tapi disinilah, saudaraku, kita bisa belajar satu yang indah, bahwa waktu kita mendengar firman Tuhan, kalau saudara dengar sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus, saudara buka telingamu dan buka hatimu. Firman itu bekerja satu kali, engkau akan punya keyakinan sungguh-sungguh. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga waktu engkau bagikan pada yang lain. Sekali lagi saudaraku, kita tidak bisa menentukan kapan firman itu akan bertumbuh, kapan berakar, bertumbuh dan berbuah. Tetapi percayalah, itu firman yang hidup. Yang oleh kuasa Roh Kudus dihidupkan dan membangkitkan iman. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, perempuan ini datang dengan iman. Dan kalau saudara membaca di dalam kisah-kisah Injil sebelum pasal ini, setiap kali orang datang saudaraku kepada Tuhan Yesus membawa orang-orang sakit, membawa orang kerasukan setan, Tuhan Yesus segera menyembuhkan mereka. Segera, tidak ada delay. Tetapi kali ini kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-23, dikatakan Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Dia diam di situ, enggak kemana-mana. Itu perempuannya saudaraku agak jauh karena itu dia harus berteriak. Oke? Kenapa? Karena dia belum dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kenapa dia tidak dekat? Karena dia tidak berani mendekat. Karena dia tahu dia tidak layak untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Karena dia bukan orang Israel. Sementara perempuan itu masih minta terus, anak Daud kasihani aku. Tolong anakku perempuan. Tuhan Yesus diam. Saudara-saudara pernah mengalami seperti perempuan ini? Saudara dalam persoalan yang berat, saudara berdoa, tapi sepertinya enggak ada jawaban. Yang istilah yang sering dipakai, doa saudara itu macet ya, di langit-langit ruang saudara tempat berdoa, kayaknya mantul kembali begitu. Saudara merasa di mana Tuhan? Tuhan lagi enggak dengar doa saya. Apa yang saudara alami? Apa yang saudara lakukan waktu saudara hadapi itu? Kalau saat ini saudara mengalami itu, dengar baik-baik. Saudara-saudara, saya ingin pastikan hal ini. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah mengabaikan doa kita. Setiap doa yang kita naikkan dari hati kita yang sungguh-sungguh, bahkan saudaraku dengan hati yang menangis kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupakan, tidak pernah kesampingkan itu. God's silence is not his absence, let alone his ignorance. Saudara, jangan pernah mengira bahwa kalau saudara berdoa kepada Tuhan, maka saudara akan dapatkan automatic heaven reply. I'm on leave for 1 month. Saudara, Tuhan selalu dengar doa kita. Tetapi satu hal yang kita mesti tahu, bahwa yang jadi persoalan itu adalah diri kita.
Karena kita hidup di zaman di mana kita ini makin tidak sabar. Kita selalu minta semuanya instan. Hari ini saya minta, detik ini saya juga dapat. Pokoknya saya selesai doa, amin. Harus yang saya minta dapat. Itu saudaraku, kita obses dengan instant syndrome. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita tahu bahwa banyak kali Tuhan menyuruh kita, waktu kita percaya kepada Tuhan, justru yang Tuhan sering suruh adalah kita menunggu, waiting. Ya, beriman itu adalah kita siap menunggu. Beriman bukan berarti kita minta, langsung kita dapat. Tapi kita siap untuk menunggu. Nah, sementara saudaraku Tuhan Yesus diam, perempuan ini masih terus teriak-teriak. Anak Daud, kasih anakku, tolong anakku, tolong anakku. Murid-muridnya mulai, saya ngerti istilah ini, senewan. Ya, sudah mulai annoyed. Ini suara ya terus, saudaraku tidak berhenti-berhenti saudara ya. Dan mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, saudara saya perlu kasih klarifikasi. Ya. Murid-murid kemudian ini, usir dia. No. Enggak. Sebab dikatakan ini, murid-muridnya datang dan meminta, bahasa Inggrisnya beg, memohon kepada Tuhan. Ini dia minta terus, sudahlah kasih aja Tuhan, kasihlah. Oke, kasih, anaknya sembuh dia akan berhenti, kita bisa rasakan peace, ya. Kita bisa tenang ya, nangisnya berhenti. Jadi itu yang murid-murid bilang. Tapi Tuhan Yesus tahu persis apa yang dia harus lakukan dan apa yang dia akan lakukan. Dan kita mesti belajar satu hal, kalau kita percaya kepada Tuhan berarti kita percaya juga kepada waktu Tuhan, agenda Tuhan, dan bukan apa yang kita mau. Nah, waktu murid-muridnya berkata, Tuhan kasih apa yang dia minta supaya dia cepat pergi gitu, kita bisa tenang. Ya enggak enak nih terganggu. Tuhan jawab ke mereka, berarti kan ayat 24 itu jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dia berkata gini, aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saudara ingat domba yang hilang, minggu yang lalu. Kita belajar saudara-saudara, domba yang hilang. Jadi Tuhan Yesus datang, aku dicari domba-domba yang hilang di tengah umat Israel. Nah, harus saudara ingat waktu pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga, ya, catat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku itu ada tahapan-tahapan, skop dari pelayanan Tuhan Yesus makin lama makin lebar, tapi dia berkata saat ini aku masih ada di sini. Perempuan ini mendengar kata daripada Tuhan Yesus ini. Saya yakin dia dengar. Dan waktu dia dengar itu berarti saudaraku apa terjadi? Dia itu sepertinya mengalami penolakan ya. Nomor satu sudah didiamin sama Tuhan Yesus, seperti nggak dijawab. Nomor dua malah dikasih tahu, aku ini datang bukan untuk dia. Ya, kesan yang timbul ada seperti itu. Nah, perempuan ini saudara, waktu dia dengar itu, maka itu seperti dia itu di pushback. Dia ingin datang percaya kepada Tuhan Yesus, sepertinya dia itu dipukul mundur, didorong mundur. Nah, disinilah kita bisa membedakan antara iman yang benar dengan iman yang palsu. Iman yang palsu waktu didorong mundur, dia akan mundur dan dia akan pergi. Tapi iman yang sejati, waktu didorong mundur, dia akan malah menekan maju. Okay, true faith when it's pushed back, is even will push forward. Ya, semakin besar tantangan, semakin dia akan maju. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan ini, sekarang saudaraku, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku, bahasa Indonesia berkata menyembah, bahasa Inggrisnya berkata berlutut. Dia minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong aku. Kenapa saudaraku? Karena dia tetap percaya. Walaupun orang lain berkata, suruh dia pergi. Walaupun orang lain saudaraku sepertinya despise dia, tapi dia tetap percaya hati Tuhan. Jesus is all powerful and merciful. Dia percaya kuasa Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Dia percaya kuasa Tuhan dan hati Tuhan. Dan saudara-saudara ini yang kita mesti percaya dalam diri kita. Kita mesti kenal hati Tuhan. Dan perempuan ini, imannya kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu hati Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia malah datang dan dia merendahkan diri.
Tadi dia sudah merendahkan diri dan berkata, have mercy on me, tapi sekarang dengan gesturnya dia merendahkan diri, berlutut di hadapan Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan. Dan dia mendapatkan satu respon daripada Tuhan Yesus. Kali ini, saudaraku, ayat 26, ini Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tidak boleh, tidak betul kalau roti yang untuk anak-anak dikasih kepada anjing. Saudara, ini adalah salah satu kalimat yang paling sukar, saudaraku, ya, dari Tuhan Yesus. Yang, saudara, kalau orang tidak sungguh-sungguh mengerti, mereka bisa feel offended, mereka bisa berkata Tuhan Yesus ini insulting orang, ya, menghina orang lain, karena kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus sebenarnya hanya ingin menekankan sekali lagi bahwa dia datang untuk orang-orang Israel. Karena itu dia harus mulai dengan pelayanan orang Israel lebih dulu. Baru setelah itu kepada yang lain. Nah, disitulah Tuhan Yesus memberikan perbandingan dari ilustrasi di dalam sebuah rumah tangga. Ada papa, mama, anak-anak, dan mereka kemungkinan besar mereka juga punya pet, ya, punya binatang piaraan, yaitu anjing. Jadi zaman itu kalau makan selalu kumpul bareng dan makan sama-sama. Nah, kalau mereka itu punya anjing, maka anjingnya juga ikut kumpul. Kumpul, duduk, saudaraku, di dekat meja, menunggu. Kapan anak-anak ini makan kenyang, mereka bisa dapat bagian sisanya. Dan mereka pasti dapat, jadi mereka tunggu di situ. Dia melihat anjing adalah bagian daripada sebuah keluarga, saudaraku, tetapi tetap yang dapat prioritas itu anak-anak. Roti itu buat anak-anak. Dan perempuan ini tetap tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih. Karena itu dia tidak melihat itu sebagai penghinaan, tapi dia melihat bahwa sekarang dia menemukan posisinya di hadapan Tuhan. Sekarang dia melihat bahwa dia adalah bagian dari pribadi yang nanti akan terima itu berkat daripada Tuhan, dari Yesus yang adalah Mesias. Dan karena dia berkata, yes Lord, benar Tuhan, yes. Tapi gini Tuhan, aku tidak minta roti, aku tidak mau ambil bagian anak-anak. Sudah tahu siapa anak-anak orang Israel? Aku tidak mau bagian mereka. Itu bagian buat mereka. Aku cuma minta remah-remahnya. Kalau remah-remah kan memang itu bagiannya buat anjing, Tuhan. Terus saudara, perempuan berkata, Tuhan, aku cuma minta bagian kecil saja dari kuasa-Mu. Sebab aku percaya, remah-remah daripada Tuhan itu sama kuasanya dengan roti yang utuh. Saudara ingat di Matius pasal 8, Tuhan Yesus satu kali jalan di Kapernaum, ya, masih di Kapernaum. Dia ketemu dengan seorang perwira, ya, seorang ini ya, perwira itu ya otoritas di dalam kemiliteran orang Romawi. Jadi dia juga adalah bangsa bukan Yahudi, bahasa Inggrisnya Gentile. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus berkata, Tuhan tolong, hambaku di rumah sedang sakit, tolong sembuhkan dia. Berarti saudaraku, dia lagi-lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara lihat ya, ini nyata bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi justru percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata, oke, aku rumahmu. Dan Yesus berkata, no, jangan. Aku tidak layak terima Tuhan. Tapi begini, katakan sepatah kata saja, pasti hambaku itu sembuh. Satu kata aja. Tidak usah datang ke rumahku. Tidak usah suruhku tumpang tangan rumahku kepada hambaku. Itu berarti aku dapat roti. Aku tidak minta roti. Aku tidak layak terima roti. Remah-remah aja. Satu butir saja. Potongan kecil dari roti itu. Hambaku pasti sembuh. Saudara-saudara, seperti perempuan ini. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Bahwa yang terkecil daripada Tuhan sekalipun. Itu bisa lakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dan perempuan ini berkata, Tuhan, aku minta remah-remah itu beri. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di depan Tuhan. Dan disitulah dia mendengar suara daripada Tuhan Yesus.
Hai ibu, oh woman, besar imanmu. Saudara semua tahu bahwa sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Amin. Dan yang kedua, saudara setuju Tuhan itu tidak perlu memuji kita. Yang setuju katakan, dia tidak perlu memuji kita. Tapi dia memuji perempuan ini. Dan dia memuji perempuan ini di depan murid-muridnya. Dan dia berkata, ini loh orang yang beriman. Dan dia bukan bangsa Yahudi. Tapi imannya lebih besar dari semua orang Yahudi yang menolak aku. Lihat, saudara, Tuhan tidak pernah memuji kehebatan, kepandaian, apalagi kekayaan kita. Apa yang sering dipuji oleh dunia ini tidak ada di dalam kamusnya Tuhan. Not in God's dictionary. Tapi kalau ada satu yang Tuhan puji, adalah waktu dia berkenan kepada iman kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti apa saudara? Hanya iman yang membuat Allah itu berkenan kepada kita. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita berkata hari ini kita ada di sini. Saudaraku, saya senang saudara di sini. Saya sungguh-sungguh senang saudara di sini. Dan saya senang saudara di sini karena saya melihat saudara di sini. Tapi kalau Tuhan senang saudara di sini, karena dia melihat hatimu yang beriman kepada dia. Do you have faith when you come to the Lord in the Sunday service? Itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, disitulah akhirnya Tuhan Yesus membuka kepada murid-muridnya. Aku beritahu kepadamu ya. Tadi, aku berkata kan, aku ini harusnya datang untuk orang-orang Israel. Tetapi mereka menolak aku. Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi itu harusnya nanti tunggu setelah orang Israel dapat bagiannya baru mereka. Tapi sekarang orang Israel belum dapat bagiannya, dia sudah dapat lebih dulu. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Kenapa? Karena iman. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia dapat bagian. Bahkan lebih dulu dari anak-anak. Di dalam kegagalan bangsa Israel melihat Yesus sebagai Mesias. Bangsa-bangsa lain justru dapat berkat dari Mesias. Karena mereka mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah saudara dan saya. Saudara hati-hati. Kalau kita sudah lama jadi orang Kristen, kita merasa kita tuh lebih hebat, kita merasa lebih tahu banyak akan firman Tuhan, kita lebih rohani daripada yang didengar, baik-baik. Saudaraku. Orang-orang lain yang kelihatannya masih baru, yang masih belum ngerti apa-apa. Mereka bisa mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan mereka karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sementara kita, saudaraku, kita hanya puas karena kita sudah berbakti, karena kita sudah lakukan ini, itu, saudaraku. Yang semua itu baik, selalu saya katakan. Tetapi jangan kita lupa bahwa esensi daripada semua yang kita lakukan, daripada kita berdoa, daripada kita berbakti, daripada kita melayani, kita membaca Alkitab, semua yang itu kita harus mendapatkan Tuhan sungguh-sungguh. Waktu itu berkata, imanmu besar, permintaanmu dipenuhi. Tuhan tidak pernah membuang, Tuhan tidak pernah ignore iman yang kita berikan sungguh-sungguh pada Tuhan. Iman tidak pernah menyerah. Iman yang tahan uji. Iman yang tidak pernah mundur walaupun tantangan kelihatannya menekan. Iman yang maju terus di tengah tekanan yang melawan iman itu. Saya ingin tutup saudaraku dengan refleksi dan aplikasi itu kita semua. Nomor 1, apa yang kita bisa belajar di sini untuk kita semua? Saudara-saudara, setiap iman kita akan diuji. So faith that is not tested cannot be trusted. Dan karena itu, kalau saudara berkata saudara percaya kepada Tuhan, jangan heran kalau saudaraku semakin saudara percaya kepada Tuhan, semakin banyak tantangan dalam hidup ini. Semakin kita berdoa, semakin rasanya makin jauh saudaraku dari jawaban doa kita. Tapi disitulah, when the situation push us backward, our faith must push forward even more. Sebabnya di dalam Yakobus pasal 1 yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu, ujian terhadap imanmu itu akan mendatangkan perseverance, ketekunan. Dan siapa saudaraku yang akan dapatkan yang terbaik daripada Tuhan?
mereka yang bertekun. Bukan yang percaya instan, tetapi yang bertekun. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar tentang beriman kepada Tuhan, tentu, saudaraku, tentu, saudara bisa beriman untuk keadaan diri saudara. Saudara bisa beriman untuk pertolongan yang saudara butuhkan diri saudara sendiri. Tetapi, maukah kita juga mau belajar untuk kita beriman, percaya, berjuang, berdoa untuk orang lain. Kita ngotot kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mau fight kalau kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi maukah kita juga lakukan yang sama untuk orang lain. Terutama, saudaraku, untuk keselamatan orang lain. Ya, untuk orang-orang yang masih diikat, dibelenggu oleh kuasa dosa, dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Mereka yang belum selamat, maukah kita juga bertekun dan berjuang untuk mereka di dalam doa. Kita berkata, Tuhan, jangan biarkan mereka binasa. Seperti Rasul Paulus yang saya sampaikan minggu lalu. Dia berkata, Tuhan selamatkan bangsaku. Tuhan selamatkan saudara-saudaraku. Lord save them. Dan saya percaya kita bisa lakukan itu. Kalau kita terima hati Tuhan. Hati Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita berjuang. Sebab dia juga Tuhan yang berjuang buat keselamatan kita. Dia yang berdoa di Taman Getsemani itu. Bapa, jika boleh lalukan cawan ini, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jesus fought for our salvation. Mari kita juga mau berjuang untuk keselamatan orang lain. Kita tidak bisa mengubah hati orang, tapi kita bisa minta kepada Bapa. Kita bisa minta Bapa bekerja dan tolong supaya aku boleh dapat kesempatan menjadi alat keselamatan, the instrument of salvation in your hands, untuk menyelamatkan orang-orang lain. Sekarang saya bicara kepada para ibu di sini. Apakah saudara pernah berjuang untuk anak-anak saudara, bahkan berkorban? Saya percaya semua pernah. Ya, bahkan mengesampingkan kesenangannya sendiri, kasih untuk anak-anak lebih dulu. Utamakan anak-anak lebih dulu. That is good. Saudara berjuang, tapi saudara pernah enggak berjuang di dalam doa? Saudara pernah enggak mendoakan anak saudara sampai benar-benar seperti perempuan ini? Not just pray, but fight in your prayer untuk anak-anak saudara. Tuhan, aku minta untuk anakku. Tuhan, aku minta ini untuk anakku. Kasih Tuhan, kasih. Kalau pernah, puji Tuhan. Tapi belum selesai, pertanyaannya berikutnya. Apa yang saudara doakan? Tuhan, supaya sekolahnya paling pinter. Juara 1 terus. Apa salah itu? Ya enggak salah. Tuhan, nanti kalau sudah dapat kerjaan paling bagus. Apa salah? Tidak salah. Kalau sudah pekerjaan, Tuhan tolong kasih jodoh paling bagus. Tidak salah. Tapi pertanyaannya begini, dari semua saudara mintakan dengan perjuangan kepada Tuhan. Saudara pernah enggak berjuang untuk satu hal ini? Untuk keselamatan mereka. Saudara, yakinkah saudara sungguh-sungguh, anak-anak saudara, semua sudah dalam Tuhan dan sungguh-sungguh selamat dan punya iman yang teguh dalam Tuhan Yesus? Are you sure of this? Kalau enggak, jangan doa dulu untuk yang lain, doa untuk satu ini. Doa untuk satu ini, saudara. Fight for the salvation of your children in your prayer. Karena hari-hari ini, kita tidak pernah tahu apa yang membelenggu anak-anak kita. Doa seperti perempuan Kanaan ini, Tuhan, kasihani anakku. Dia dibelenggu oleh roh jahat. Saudara mungkin berkata, oh anakku enggak ada yang kerasukan roh jahat. Anakku enggak ada yang diikat oleh roh jahat, puji Tuhan. Tapi tahukah saudara, ada hal-hal yang bisa mengikat anak-anak saudara. Saudara, hari-hari ini, kalau ada satu problem yang acute, yang kronik, saudara, yang melanda banyak bagian daripada dunia ini. Saudara pernah dengar istilah ini? Namanya DA, Digital Addiction. Apa digital addiction itu?
adalah kondisi seorang di mana dia itu tidak bisa lepas daripada digital technology. Canadian National Center for Addiction and Mental Health, dari polling 11.438 student grade 7 to 12 ya, jadi kelas 7 sampai kelas 12. Bilang 20% student mereka itu habiskan waktu 5 jam atau lebih per hari di sosial media. Ya, berapa banyak saudaraku? 23% main video game setiap hari, 30% saudaraku selalu dengan alat elektronik, dan 45% dari anak remaja usia 14-18 tahun setiap hari online activity almost all the time. Bahkan di gereja. Dan yang paling saudaraku yang saya khawatirkan adalah waktu dengar firman Tuhan. Karena di situlah iblis curi itu firman. Saudara, terlepas daripada itu, pernahkah semua ibu di sini, moms, pernahkah saudara itu memikirkan apa yang diserap daripada layar itu? Apa? Berapa banyak yang diserap itu suatu yang membangun rohani, suatu yang sesuai dengan firman Tuhan, atau membuat anak-anak kita jauh daripada Tuhan? Have you ever thought about it? Dan saudaraku, digital addiction itu bisa membawa addiction yang lain, yang jauh lebih berbahaya. You will never know. Kita bisa bawa kepada Tuhan. Dan saya ingin tutup saudaraku dengan cerita dari seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Dari perilaku anaknya yang benar-benar sangat menyedihkan. Anak itu bernama Augustine. Hidup tahun 354 sampai 430. Dia adalah salah satu tokoh dari gereja yang dipakai Tuhan, saudaraku, dan legacy teologianya sampai hari ini. Teologia tentang dosa, tentang grace, tentang surga, itu saudaraku banyak diwariskan dari Augustine. Tetapi dia bukan anak yang seumur hidupnya itu anak yang baik. Dia masa mudanya saudaraku kacau. Masa mudanya saudaraku dia hidup di dalam hawa nafsu yang benar-benar tidak terkendali. Nah, dia punya ibu, saudaraku, Monica. Nah, ibunya ini saudaraku lahir dari keluarga Kristen, tapi dia menikah dengan seorang yang bernama Patricius, yang bukan orang Kristen. Orang yang sangat temperamental, suka marah, saudaraku. Waduh, udah abuse ini Monica ini. Ditambah lagi mertuanya juga begitu, ibu mertuanya. Jadi Monica hidup dalam keadaan yang sangat tertekan, tetapi dia terus berdoa dan terus mengasihi saudaraku dua orang ini. Sampai akhirnya 1 tahun sebelum Patricius meninggal dalam usia relatif muda. Ya, setelah dia memberikan kalau salah 3 anak, ya Augustine ini yang paling tua. Ya, dia meninggal, suaminya meninggal dalam usia yang tidak terlalu tua, saudaraku. Tapi 1 tahun sebelum meninggal, suaminya ini percaya Tuhan. Karena doa dan ketekunan daripada Monica. Dan terus saudaraku dia bagikan tentang Injil. Tidak lama kemudian, mama mertuanya pun bertobat terima Tuhan. Oke. Tapi menjadi dengan Augustine ini, dia hidup dalam imoralitas karena pengaruh terhadap lingkungan dan pengajaran sekelilingnya. Dia akhirnya saudaraku hidup penuh dengan hawa nafsu. Tetapi saudaraku ibunya terus berdoa buat dia, dan Augustine ingat. Di salah satu memoirnya di bukunya Confession, dia berkata kalau ibunya berdoa dengan dia itu, betul-betul berdoa dengan tangisan yang lebih daripada tangisan seorang ibu yang menangisi anaknya yang mati. Dia berkata, Tuhan, jangan biarkan anakku binasa. Nah tetapi, Augustine ini, saudaraku, ibunya sering dengar ibunya berdoa, dan ibunya nasihati dia justru memberontak, dan karena itu dia tipu ibunya, dia lari saudaraku dari kota di mana dia tinggal di Afrika Utara namanya kota Kartago, dia lari ke Roma, pergi ke Roma. Dan di situ saudara-saudara, dia tinggal di situ, dia pikir saya sekarang bebas, oke, saya bebas. Tapi ibunya terus berdoa, dan ibunya itu sering datang kepada salah satu priest, ya, salah satu bishop di kota itu dan berdoa, saudaraku nangis, Tuhan bishop minta tolong doakan anakku, dan lama-lama bishopnya kesel. Ini ibu ini datang terus, dia berkata, sudah Bu, berhenti berdoa Bu. Begini,
percayalah begini, it cannot be the son of this tears should perish. Jadi tidak mungkin anak yang kau tangisi itu binasa. Sudahlah. Tapi dia ngomong ini dengan pegel, saudaraku ya, dengan kesel gitu. Tapi kalimat yang keluar dari kekesalan hati bishop ini, ternyata saudaraku masuk ke telinga Monica dan masuk dalam hatinya. Dan dia berkata, aku percaya anakku tidak akan binasa. Karena dia terus berdoa. Dan Augustine, saudaraku, disusul ibunya ke Roma, lari lagi saudaraku ke Milan. Dan di situ dia bertemu dengan satu priest, okay, namanya Ambrose. Dan di situ dia mulai kenal Tuhan. Dan satu siang, Augustine mendengar suara anak kecil di telinganya, audible. Baca, ambil baca. Dan saudaraku ambil dari dia baca, saudaraku, dituntun dari Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. Ya, hari sudah siang, sudah lewat malam, artinya apa saudaraku? Malam gelap sudah berlalu, sekarang sudah siang. Sekarang waktunya rubah, sekarang waktunya bertobat. Tanggalkan itu ya, hawa nafsu, semua kesenangan daging. Dan kenakanlah Tuhan Yesus. Hidup menurut firman Tuhan. Hidup taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu saudaraku, ayat itu masuk di dalam hati Augustine. Dia bertobat, dia dibaptis, dan waktu ibunya melihat itu, dia sangat bersuka cita. Mereka tinggal beberapa tahun di Italia, kemudian balik saudaraku ke Afrika Utara, ke Kartago. Tapi di satu kota namanya Ostia, ya, mereka berhenti dan tiba-tiba Monica sakit mendadak, sakit parah sekali, dan dia tahu dia hampir mati. Dia sampaikan pesan terakhir kepada Augustine. Dia berkata begini, son, anakku, dari diriku sendiri, aku sudah tidak punya lagi sesuatu yang aku nikmati dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab semua pengharapan yang aku punya, pengharapan terbesar sudah terpenuhi. Yaitu apa? Kamu jadi orang Kristen. Itu yang aku cuma minta, dan karena itu sudah terjadi. Aku siap meninggalkan dunia ini. Dan dalam kemudian dia meninggal. Kalau tidak salah 9 hari kemudian dia meninggal. Saudara-saudara, tapi dia meninggal di dalam damai sejahtera. Karena doa sudah dijawab oleh Tuhan. Air matanya didengar oleh Tuhan. The son of tears shall not perish. Augustine kembali saudaraku ke Afrika. Dan sudah melayani Tuhan, jadi bishop. Dan saudaraku tercatat di dalam hidupnya dia berkhotbah saudaraku hampir 10.000 khotbah. Walaupun tidak banyak, karena zaman itu tidak ada recorder, jadi saudaraku cuma ditulis tangan. Dia melayani Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dari air mata seorang ibu yang berdoa, yang fight untuk anaknya. Ibu-ibu, every mom, fight for the children. Fight for their salvation before God, who hears our prayer and is pleased with our faith. Berjuang untuk anak-anak saudara, bawa mereka kepada Tuhan. Sebab Tuhan mendengar doa kita dan berkenan kepada iman kita. Ingat pesan yang disampaikan oleh bishop yang kesal kepada Monica itu. Biar juga masuk dalam hati saudara semua para ibu di sini. The son of these tears shall not perish. Yalah anak-anak saudara, semua terima keselamatan di dalam Tuhan. Berjuang di dalam doa untuk anak-anak saudara. Happy Mother's Day.